Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan proses penyelenggaraan NKRI, terutama saya akan lebih membahas mengenai periodisasi penyelenggaraan NKRI. Berawal dari keputusan Panitia 9 yaitu Negara Kesatuan disepakati sebagai bentuk negara Indonesia. Konsep negara kesatuan merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam Kongres Sumpah Pemuda 1928. Namun baru terwujud pada 22 Juni 1945. Untuk pembagian kewenangan antara daerah dan pusat, dalam sejarah Indonesia silih berganti menerapkan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Hal tersebut dilakukan karena kondisi yang memaksa kita untuk mengubah bentuk negara. Tujuannya adalah agar Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan segera pergi dari tanah air Indonesia. Sejarah mencatat ada 5 periode besar proses penyelenggaraan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut terjadi terutama karena adanya pergantian Undang-Undang Dasar yang menyebabkan perubahan besar pada periode ini. Selanjutnya adalah periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan. Dengan bentuk pemerintahan adalah republik dan presiden berkedudukan sebagai kepala negara pemerintahan. Kepala negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Indonesia pada periode ini menerapkan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Pada waktu itu, semua kekuatan difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih dari kekuatan asing yang ingin kembali menjajah Indonesia. Kondisi di atas didasarkan pada aturan peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Selama 3 bulan, presiden berperan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang biasa disingkat KNIP dalam pelaksanaan pemerintah masa peralihan. Departemen yang dibentuk terdiri atas 12 departemen dan provinsi yang baru dibentuk ada 8 provinsi. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, pemerintah RI mengeluarkan 3 buah maklumat. Maklumat tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada masa tersebut, pemerintah Indonesia belum mampu mendirikan lembaga legislatif dan yudikatif karena kondisi keamanan negara yang masih belum stabil. Dalam rentang waktu itu, terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Dalam rentang waktu 4 tahun, Indonesia dipimpin 8 kabinet berbeda. Periode Negara Kesatuan Republik Indonesia berakhir seiring dengan hasil kesepakatan konferensi meja bundar yang mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Selanjutnya adalah periode demokrasi liberal dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode ini Indonesia menerapkan sistem parlementer dengan dasar konstitusi UDS 1950. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan dengan daerah didasarkan pada asas desentralisasi. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik, dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden. Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer, dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Alat-alat perlengkapan negara meliputi presiden dan wakil presiden, menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Hal yang menyebabkan kondisi negara kacau pada periode ini adalah tidak berhasilnya Badan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Presiden Soekarno untuk mengajukan rancangan mengenai konsep demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada UUD 1945. Pada masa ini Indonesia pernah diperintah oleh 7 kabinet berbeda. Penerapan sistem parlementer pada periode ini tidak dapat berjalan optimal. Hal tersebut dikarenakan adanya konflik politik antara partai yang saling menjatuhkan kabinet sehingga program kerja kabinet tidak berjalan dengan optimal. Yang kelima adalah periode
lama 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Periode ini, Indonesia menerapkan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Soekarno menerapkan konsep demokrasi terpimpin berdasarkan dekret Presiden 5 Juli. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas Kabinet Inti, pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri, serta menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Pada mulanya, ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sistem pemerintahan pada masa ini cenderung otoriter dan menyimpang dari UUD 1945. Lama-kelamaan bergeser menjadi pemimpin oleh presiden. Segala kebijakan didasarkan kepada kehendak pribadi dan tidak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintahan berlangsung otoriter yang terjadi keputusan secara individu. Pelaksanaan pemerintahan pada periode ini meskipun berdasarkan UUD 1945, tetap ada penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Salah satunya adalah penetapan Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPR. Selanjutnya adalah periode Orde Baru dari 12 Maret 1967 sampai 21 Mei 1998. Pada periode ini, Soeharto menerapkan sistem pemerintahan presidensial dengan konsep demokrasi Pancasila. Soeharto menerapkan sistem sentralistik dalam menjalankan pemerintahannya. Prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini, Indonesia memiliki prioritas utama untuk mencapai stabilitas ekonomi dan politik. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Soeharto melakukan beberapa penyimpangan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan pelanggaran HAM. Penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin diantaranya membentuk MPRS, sementara yang anggotanya diangkat akan diberhentikan oleh Presiden. Penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS, dan masih banyak lagi. Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri dan jadi sebagai gantinya B.J. Habibie yang ketika saat itu menjadi wakil presiden dilantik sebagai Presiden RI yang ketiga. Masa jabatan Presiden Pak Habibie berakhir setelah pertanggungjawaban ditolak oleh sidang umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Dan yang terakhir adalah periode reformasi, yaitu dari 22 Mei 1998 hingga sekarang. Pada periode ini, Bangsa Indonesia berusaha menciptakan pemerintah yang demokratis dengan melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen UUD 1945 bertujuan untuk melakukan reformasi birokrasi pemerintah. Pemerintah konstitusional bercirikan adanya pembatasan kekuasaan pemerintah atau eksekutif dan jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Amandemen UUD 1945 mencakup substansi rekonstruksi lembaga negara, pembatasan masa jabatan, dan jaminan penegakan HAM. Beberapa perubahan yang mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang paling berubah adalah kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar, dan presiden juga wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Sekian penjelasan mengenai perkembangan proses penyelenggaraan NKRI. Terima kasih.